Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadits ke-92 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu dari air. Riwayat Muslim, yang berasal dari Bukhari. Hadits ke-93 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 bagian tubuh wanita, lalu mencampurinya maka ia telah wajib mandi. Muttafaq alaihi. Riwayat Muslim menambahkan, meskipun ia belum mengeluarkan air mani. Hadits ke-94 Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan yang bermimpi sebagaimana yang dimimpikan oleh laki-laki, maka sabdanya, dia wajib mandi. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Imam Muslim menambahkan, Ummu Salamah bertanya, adakah hal ini terjadi? Nabi menjawab, ya. Lalu dari mana datangnya persamaan? Hadits ke-95 Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasanya mandi karena 4 hal: jinabat, hari Jumat, berbekam, dan memandikan mayit. Riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah. Hadits ke-96 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Samamah ibnu Utsal ketika masuk Islam, Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi. Riwayat Abdur Razak, dan asalnya muttafaq alaihi. Hadits ke-97 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi balik. Riwayat Imam 7. Hadits ke-98 dari Samurah ibnu Jundab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, berarti telah menjalankan sunnah dan sudah baik, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih utama. Riwayat Imam 7 dan dinilai hasan oleh Tirmidzi. Hadits ke-99 Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu membaca Al-Quran pada kami selama beliau tidak junub. Riwayat Imam 7 dan lafadznya dari Tirmidzi. Hadits ini sahih menurut Tirmidzi, dan hasan menurut Ibnu Hibban. Hadits ke-100 Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mendatangi istrinya, bersetubuh, kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudu antara keduanya. Hadits riwayat Muslim. Hakim menambahkan, karena wudu itu memberikan semangat untuk mengulanginya lagi. Menurut Imam 4 dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub, tanpa menyentuh air. Hadits ini malul. Hadits ke-101 Aisyah radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika mandi karena jinabat akan mulai dengan membersihkan kedua tangannya, kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudu, lalu mengambil air kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut, lalu menyiram kepalanya 3 genggam air, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya, dan mencuci kedua kakinya. Muttafaq alaihi, dan lafadznya dari Muslim. Menurut riwayat Bukhari Muslim dari hadits Maimunah, kemudian beliau menyiram kemaluannya, dan membasuhnya dengan tangan kiri, lalu menggosok tangannya pada tanah. Dalam suatu riwayat, lalu beliau menggosok tangannya dengan debu tanah. Di akhir riwayat itu disebutkan, kemudian aku memberikannya sapu tangan, namun beliau menolaknya. Dalam hadits itu disebutkan, beliau mengeringkan air dengan tangannya. Hadits ke-102 Ummu Salamah radhiyallahu anhuma berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, sungguh aku ini wanita yang mengikat rambut kepalaku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi jinabat? Dalam riwayat lain disebutkan, dan mandi dari haid.
Nabi menjawab, tidak, tapi kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu 3 kali. Riwayat Muslim, hadits ke-103. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan junub. Riwayat Abu Dawud, dan hadits sahih menurut Ibnu Huzaimah. Hadits ke-104. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma pula dia berkata, aku pernah mandi dari jinabat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan satu tempat air. Tangan kami selalu bergantian mengambil air. Muttafaq alaihi. Ibnu Hibban menambahkan, dan tangan kami bersentuhan. Hadits ke-105. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut terdapat jinabat. Oleh karena itu cucilah rambut dan bersihkanlah kulitnya. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan keduanya menganggap hadits ini lemah. Menurut Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anhuma terdapat hadits serupa. Namun ada perawi yang tidak dikenal.